nggak ini wawancara langsung. Ya dok, kan lagi heboh ya dok ya, Ya, gara-gara istrinya Ustadz Maulana itu meninggal karena kanker usus. Nah betul. sebenarnya kanker usus itu apa sih dok? Jadi kanker usus itu adalah kanker atau tumor ganas pada usus. Seperti kita ketahui, usus itu kan ada dua jenis, yaitu usus besar dan usus kecil, ya. Nah, biasanya yang tersering terjadinya suatu kanker adalah di usus besar. Usus besar tuh mulai dari kita sebut usus besar tuh kolon, ya, kolon. Kolon itu ada tiga kolon. Kolon yang ke atas namanya kolon ascending. Kolon yang tengah namanya transversum. Kolon yang bagian bawah itu descending sampai sigmoid dan rectum. Itulah usus besar. Nah, kanker usus besar itu memang sangat sering terjadi, apalagi pada usia di atas 40 tahun. Nah, itu sangat sangat terjadi kanker usus itu. Nah, kenapa bisa banyak sekali kasusnya? Memang kasus kanker usus itu di dunia itu terbunuh pembunuh yang sekitar ketiga dan keempat. Di antara pertama jantung, ya. Itu kanker usus antara ketiga dan empat peringkat dunianya, ya. Nah, itu soal keganasannya. Nah, banyak faktor penyebab dari kanker usus, ya. Misalkan salah satunya adalah genetik, ya. Itu genetik. Itu genetik sangat dominan. Kita sebut ada namanya HNPCC. HNPCC itu hereditary non polyposis cancer colon. Nah, itu sering, itu artinya apa? Artinya gen itulah perubahan atau mutasi gen itu yang bisa menyebabkan suatu kanker. HNPCC. Ada juga keturunan, misalkan kakaknya kanker, ibunya kanker, saudara atau kakek neneknya kanker, itu bisa dominan dia mendapatkan kanker usus juga. Nah, itu salah satunya mengapa bisa terjadi satu kanker. Yang penting adalah gejalanya nih. Apa sih gejala kanker usus itu? Yang pertama itu biasanya BAB berdarah. Memang embryon atau hemoroid juga bisa berdarah. Nah, tapi ada khusus namanya FOBT, fecal occult blood test. Jadi fesesnya itu diambil, ada nggak tuh darah di tempat nya itu. Nah, itu FOBT namanya. Nah, itu lihat BAB-nya suka berdarah atau tidak. Kemudian perubahan dari tekstur fesesnya atau tekstur dari nya, apakah keras, ya, teksturnya, apakah lembek, apakah suka diare, apakah ada campur darah yang terlihat. Nah, itu perubahan itu atau perubahan bowel habit itu bisa suatu curiga kita ke arah suatu keganasan, ya. Kemudian penurun berat badan tiba-tiba turun drastis, ya. Nah, memang banyak penyakit-penyakit lain juga yang indikatornya suatu keganasan, penurunan berat badan yang drastis. Nah, itu juga kita bisa indikator, oh ini ada suatu kemungkinan keganasan di dalam tubuh, entah itu tumor apapun atau kanker apapun, ya. Nah, terus kemudian tubuh merasa sering lelah, sering fatigue, artinya capek, ya, itu. Kemudian perut nggak nyaman, ya, sering kembung lah. Kemudian konstipasi itu BAB yang berlambat. Nah, kemudian yang paling penting adalah bentuk feses atau bentuk BAB-nya. Ada seperti lonjong, seperti pita panjang, ya. Ada yang kecil-kecil seperti kotoran kambing. Nah, kalau sudah ada perubahan bentuk itu, baru kemungkinan, ya, kita curiga ke arah kanker kolon, ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi yang saya sebutkan, kolon kan ada
kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, sigmoid dan rectum sampai anus ya. Nah, paling sering adalah ada kalau misalkan kena kankernya di rektum ya kita sebut kanker rektum. Ya. Kalau misalkan kolon ascendent ya kolon ascendent. Ya. Biasanya pada feses yang panjang atau feses yang seperti kotoran kambing, biasanya kansernya adalah di bagian rektum yang dekat dengan anus. Ya, oke. Yang nafsu makan pasti disertai nafsu makan menurun, nggak enak. Nah, tapi tidak semua gejala itu ke arah kanker. Ya, jangan satu hari, aduh saya konstipasi nggak BAB nih, langsung kita berpikiran bahwa ini saya kanker. Oh enggak begitu ya, banyak. Nah, untuk memastikan semua pasti ada pemeriksaan. Ya, pemeriksaannya yaitu salah satunya adalah pemeriksaan yang paling simpel adalah USG lah. USG perut atau USG abdomen, terlihat atau ada massa atau tidak. Massa itu ada tumor atau enggak, ya, ada benjolan enggak di perut. Nah, itu. Kemudian bisa lebih bagus lagi CT scan, ya, CT scan perut dengan kontras, lihat ada benjolan enggak di situ. Atau kolonoskopi. Kolonoskopi itu kita kasih alat kamera dari mulai anus terus sampai ke perbatasan antara usus besar dan usus kecil, ya, namanya cecum. Nah, di situ lihat ada enggak tuh, ada polip enggak, ya. Nah, itu. Jadi kemudian setelah kolonoskopi, nah, dilihat hasilnya apa. Kalau misalkan gak ada masalah, berarti aman. Ya, mungkin dia hanya diare atau makanan yang kurang baik sehingga menyebabkan suatu konstipasi atau BAB-nya terlambat. Nah, jadi harus ada pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah ini kita kanker atau bukan. Rata-rata di Indonesia atau di kita sendiri di Bandar Lampung, stadium dini atau stadium awal daripada kanker itu sulit dideteksi. Karena apa? Karena tidak ada gejala. Gejala kan kalau kita gejala perut kembung, masuk angin, ya kan? Hanya salah makan atau apa, tapi itu sebenarnya awal dari kanker. Datang ke kita, ke dokter, udah stadium 4. Stadium 4 itu artinya udah total tidak bisa buang air besar, ya, kemudian sudah menyebar ke metastasis ke hati atau ke paru. Nah, datang ke kita sudah begitu. Jadi untuk pengobatan lanjutnya tidak bisa maksimal. Karena ya itu yang saya sebutkan bahwa kanker kolon itu stadium awal, stadium 1-2 itu tanpa gejala. Dia tidak nyeri, hanya nggak nyaman di perut, terus kemudian hilang lagi. Nah, baru stadium 4 sudah total tidak bisa BAB, baru datang ke kita. Nah, itu biasanya begitu. Itu pun udah seminggu dirawat dulu, diurut dulu, baru datang ke kita, ya. Nah, ya. Kemudian iya. Jadi maksudnya tuh gejalanya tuh pas dia di stadium awal itu gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi nggak muncul. Ya. Baru munculnya udah pas sudah stadium 4 atau sebenarnya dia sudah mulai muncul Sudah tapi ada. nggak disadari. Ya, betul. Sudah ada yang sebutkan misalkan dia pernah sering BAB cair atau diare. Tapi hanya 3 hari, 4 hari, habis itu sembuh misalkan. Nah, tanpa disadari itu salah satu ciri adalah ciri kanker. Itu, ya. Kemudian telat buang air besar, sehari 2 hari, tapi hari keempat, hari ketiga lancar lagi. Nah, itu. Nah, hanya sebatas itu stadium 1, stadium 2. Ya, tidak totali untuk tidak bisa BAB. Nah, baru setelah dia total seminggu nggak bisa BAB, barulah datang ke saya atau ke dokter, ya. Baru pemeriksaan minimal USG atau CT scan, barulah ketahuan bahwa ini ada tumor di usus. Tuh, Iya. ya. Mungkin nggak sih sembuh kanker usus ini? Untuk
kesembuhan itu bisa saja sembuh, tapi tergantung dari stadiumnya. Stadium berapa dia datang ke kita. Kita sebut di dalam kedokteran untuk penyandang suatu kanker atau seseorang sudah terdeteksi atau seseorang sudah dinyatakan mengidap kanker, itu ada 5 years survival, 5 tahun masa hidupnya. Ya bukan berarti kita mendahului kehendak Tuhan ya, tapi itu menurut penelitian maksimal hidup 5 tahun kalau kita sudah dicandang mengidap suatu kanker. Itu Iya. tentu saja 5 tahun itu pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter, bukan herbal atau apa ya. Itu bisa saja lebih, tergantung dari individu. Itu ya. Iya. Berarti kalau sembuh itu sebenarnya masih ada harapan, tapi mungkin di Bisa. stadium awal ya. Ya, kalau stadium awal kurang lebih 70% bisa normal lagi, stadium 1 dan 2 bisa. Tapi kalau udah stadium 4 itu kemungkinan hidupnya 30%. Kalau stadium 3 masih ada harapan nggak? Bisa ada harapan, artinya kalau udah stadium 3-4 itu artinya sudah, yaitu karena 5 year survival itu maksimum harapan hidupnya 5 tahun. Tuh. Itu saat dia masih stadium awal tuh berapa lama pengobatan yang harus dia jalanin ya supaya dia bisa ada harapan untuk sembuh total gitu? Nah, kalau misalkan dari awal screening ya, screening awalnya pasien ini sudah terdeteksi, misalkan dia diare 2 hari, berobat ke dokter, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, kemudian pemeriksaan kita lakukan endoskopi, kolonoskopi. Kolonoskopi didapatkan polip, ya, polip. Nah, polip itu adalah jinak tapi bisa menjadi ganas. Nah, dilakukan tindakan operasi. Nah, itu bisa normal. Itu kalau stadium awal bisa normal sampai 80% dia hidup. Bisa menjalani seperti biasa. Tapi kalau sudah dinyatakan kanker, sudah stadium 3, stadium 4, nah itu akan sulit. Jadi kemungkinan bisa hidup normal hanya 30-40%. Jadi mungkin obat-obatan tuh hanya memperpanjang masa hidupnya aja ya. Ya. Jadi pengobatannya adalah operasi tentu dan dilanjutkan dengan kemoterapi. Iya. Tuh. Nah, gimana sih dok caranya biar kita nggak kena kanker usus? Ada caranya nggak mencegahnya gitu? Ya, jadi tentu saja pencegahannya adalah hidup sehat, makanan seimbang, ya. Jadi tidak, pencegahannya adalah konsumsi daging-daging merah itu dikurangin, ya. Daging merah itu contohnya adalah daging sapi, daging kambing, ya. Nah, itu daging ayam, itu daging merah. Daging putih, daging kelinci, ya. Rusa, ya, itu daging-daging putih. Itu yang sedikit mengandung zat karsinogen, ya. Kemudian serat. Kita makan kan sekarang asal aja nih. Lapar yang ada embat, ya kan? Nah, akhirnya kurang serat. Itu bisa menyebabkan suatu kanker. Kurangilah. Jadi banyak yang berserat. Serat itu contohnya makanan-makanan yang mengandung sayuran, buah-buahan. Nah, itu. Dulu kan kita mendengar 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang sudah kita tinggalkan itu. Sekarang adalah menu seimbang. Artinya menu seimbang, karbohidratnya seimbang dengan berat badan tubuh kita, lemaknya seimbang, zat gizi lainnya seimbang. Kemudian susu bukan lagi penyempurna, memang itu adalah salah satu penyeimbang gizi itu, ya. Kemudian rokok, stop untuk merokok, ya. Minuman beralkohol, stoplah minuman beralkohol dan bersoda, ya. Yang paling penting pada ini adalah obesitas, ya. Obesitas kurangi dengan cara apa? Olahraga, ya. Jadi olahraga yang teratur bisa menyebabkan atau bisa mengobati kurangnya terjadinya suatu kanker, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki turunan, bapak kita, ibu kita, kanker apapun, itu
hati-hati. Usia 40 tahun kita harus screening kita diri kita sendiri. Ya, cek ke dokter bahwa dok saya mempunyai keturunan kanker apapun jenisnya, entah kanker payudara, entah kanker usus, entah kanker apapun, di screening semua. Nanti sama dokter akan screening semua. Nah itu. Nah, kemudian apa namanya, usia ya, usia 50 tahun itu usia rawan suatu penyakit. Semua penyakit itu usia 50 tahun sudah masuk semua. Jadi kalau udah usia 50 tahun atau di atas 40 tahun screening lah, itu penanggulangannya. Itu ya. Iya. Tapi kok kanker usus ini dia banyak usia berapa dok nyerangnya dia? Di atas 40 tahun. Atas 40 Di ya. atas 40 tahun. Dulu penelitian di atas 50 tahun. Sekarang makin turun dia. 40 tahun bisa menyebabkan suatu cancer bisa. Ada yang umur 30 tahun juga ada. Jadi makin berkembangnya ilmu, makin dunia makin tua, manusia, tingkat manusia juga apa namanya makin kacau dengan iklim sekarang. Akhirnya mutasi dari genetik manusia pun berkembang. Nah, jadi usia 30 sekarang udah bisa terjadi cancer. Dulu 50 tahun, sekarang umur 30 tahun tuh bisa jadi cancer. Oh iya. Oh iya lupa dok tadi nanya, kalau dia udah dinyatakan sembuh total tuh mungkin nggak tuh dia kankernya balik lagi gitu? Bisa Bisa banget ya. bisa banget. Kalau Itu, gejala, kalau ya, penyebabnya terulang lagi. bisa ya. Jadi misalkan sudah dilakukan operasi, sudah dilakukan kemoterapi, kemudian di screening akhir sudah dinyatakan tidak ada. Nah, pada pasien seperti ini wajib untuk kontrol, awalnya adalah 6 bulan sekali, 2 kali pemeriksaan 6 bulan aman, kemudian 1 tahun. Nah, 1 tahun kemudian 1 tahun lagi. Nah, kita lihat screening setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun di screening. Pada saat tahun kedua misalkan kok ada lagi ya dok, itu bisa terjadi. Makanya cancer itu dilambangkan dengan kepiting rasnya kan, dia satu kaki dipotong masih ada kaki satu lagi. Nah itu kaki satu potong masih ada jalan lain lagi. Nah itu cancer itu rasnya kepiting karena banyak kaki. Satu kaki dipotong bisa ada kaki lagi yang tumbuh ya. Jadi bisa terjadi timbulnya gejala lagi atau timbulnya kanker itu biar ataupun dengan kanker yang sama ataupun beda jenis, Beda lagi kankernya. beda lagi bisa terjadi. Iya.